Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya, agar channel ini dapat berkembang. Kalian pasti pernah membaca teks tentang suatu fenomena, baik fenomena alam seperti longsor dan pelangi, fenomena sosial seperti demo dan kepadatan penduduk, atau fenomena budaya seperti wayang dan batik. Jika iya, itulah yang disebut dengan teks eksplanasi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan fenomena alam, fenomena budaya, dan fenomena sosial. Adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah yang pertama, mengusung sebuah topik berkaitan dengan suatu fenomena, baik alam, sosial, maupun budaya. Kedua, kalimat-kalimat setiap paragraf berdasarkan fakta atau kejadian sebenarnya. Ketiga, fakta dirangkai dengan pola kronologis atau urutan waktu, ataupun pola kausalitas urutan sebab akibat. Contohnya, dalam wacana berikut. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Dalam wacana di atas, topik yang diangkat adalah mengenai fenomena sosial, tentang sejarah perkembangan sebuah kabupaten. Wacana tersebut juga didasarkan pada fakta-fakta mengenai sejarah perkembangan dari Kabupaten Bandung. Pola pengembangan yang digunakan dalam wacana tersebut adalah pola pengembangan kronologis atau urutan waktu, ditandai dengan adanya kata hubung sejak dan kemudian dalam wacana tersebut. Selanjutnya, hal yang akan kita bahas adalah meringkas teks eksplanasi. Dalam meringkas teks eksplanasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya menentukan gagasan umum dan menyusun kembali. Pertama, menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Untuk meringkas teks eksplanasi, kita perlu mengawalinya dengan memahami gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan umum dari paragraf-paragrafnya. Berdasarkan gagasan-gagasan itulah, kamu akan memadukannya menjadi teks baru yang lebih ringkas. Ada beberapa cara untuk menentukan gagasan umum dalam sebuah paragraf. Yang pertama, tentukan dahulu letak kalimat utama, apakah di awal atau deduktif, di akhir atau induktif, atau campuran. Setelah itu, ringkas kalimat utama, namun tidak boleh mengubah makna. Contoh, sejak masa dahulu, para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Itu adalah kalimat utama. Bisa diringkas menjadi para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam.
Tulis gagasan umum seperti kalimat utama, karena bila diringkas, kalimat tersebut akan berubah makna. Contoh, beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Kalimat utama tersebut tidak bisa diringkas, karena apabila diringkas akan menimbulkan makna baru. Berikutnya, menyusun kembali. Apabila gagasan umum setiap paragraf telah ditentukan, maka susun gagasan-gagasan tersebut menjadi sebuah teks. Bisa langsung dipadukan atau diceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Selanjutnya, kita akan menelaah isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Berdasarkan isinya, tampak bahwa teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Apabila teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, maka uraiannya akan bersifat kausalitas. Sedangkan apabila teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana, maka uraiannya akan bersifat kronologis. Contohnya, fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju atau karena termineralisasi. Fosil yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. Dalam cuplikan tersebut menjelaskan proses pembentukan dan pengawetan fosil. Berdasarkan pengembangannya, teks tersebut disusun dengan pola kausalitas. Hubungan antar kalimatnya menyatakan pola hubungan sebab akibat. Dengan demikian, cuplikan teks tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa fosil itu bisa terawetkan. Berikutnya adalah struktur teks eksplanasi yang terdiri atas 3 hal. Yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua rangkaian kejadian, dan yang ketiga ulasan. Identifikasi fenomena merupakan identifikasi terhadap sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lain. Contohnya, awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Selanjutnya, rangkaian kejadian merupakan perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Contohnya, semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Struktur yang terakhir adalah ulasan. Ulasan merupakan komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Contohnya, dengan demikian, tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu ternyata berbeda dengan gerak pasti.
Arah gerak tropisme bergantung pada arah datangnya rancangan. Selanjutnya, kita akan membahas kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Pertama, konjungsi kausalitas merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Misalnya, karena, sebab, akibat, sehingga, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sebagainya. Contohnya, longsor terjadi karena hujan yang terus mengguyur wilayah perbukitan. Konjungsi karena menunjukkan hubungan sebab akibat. Berikutnya, konjungsi kronologis merupakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Misalnya, lalu, kemudian, setelah, sebelum, akhirnya, saat, ketika, dan sebagainya. Contoh, batik menjadi warisan dunia non-benda setelah disahkan UNESCO. Konjungsi setelah menunjukkan urutan waktu. Berikutnya, kata benda merujuk fenomena merupakan kata benda yang merujuk kepada suatu fenomena atau peristiwa, bukan merujuk pada kata ganti persona seperti aku, kamu, kita, kalian. Contoh kata benda merujuk fenomena adalah banjir, longsor, gempa bumi, gerhana, kesenian daerah, budaya Bali, Kabupaten Bandung, dan sebagainya. Akhir, kata teknis. Kata teknis merupakan istilah-istilah khusus pada bidang-bidang tertentu. Contoh, pada bidang pariwisata terdapat kata teknis turis, wisatawan, pemandu wisata, rekreasi, dan wisata. Sedangkan dalam bidang perdagangan terdapat kata teknis penjual, pembeli, laba, dan bon. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Langkah yang pertama adalah menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan tentunya aktual. Setelah menentukan topik, kemudian menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik-topik ini dapat disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. Setelah menyusun kerangka teks, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan. Dapat berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber, misalnya melalui observasi lapangan ataupun dengan studi literatur. Setelah mengumpulkan bahan, langkah terakhir adalah mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memerhatikan struktur bakunya, seperti identifikasi fenomena atau kejadian, proses kejadian, dan ulasan. Perhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dalam video-video pembelajaran berikutnya.